المغفرين وجميع الناس بك فقدير كنتر وبك نقال بقصيدة بسادتنا عن العالمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لكم ويرحمكم ويشفي لكم جنة برحمته ووالدينا ووالديكم خاصة وجميع أمتنا وأمة المسلمين عامة بأن الله يغفر درجاتهم جميعا وعلى بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على كل نية صالحة على مصلحة صالح لنا وحبيب من حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddih lisani wa hdini qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Iftah alaina fathan qariban. Allahumma nas'aluka ilman la yudillu wa ishraf safi ya wahhab ya ghani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyhi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat sehat walafiat kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita membuka lagi pelajaran kita sebagaimana kita membaca kitab khususnya umat Muhammadiyah, kitab yang menjelaskan tentang keutamaan khususnya yang Allah berikan untuk umat Nabi besar Muhammad SAW, dan Allah tidak berikan kepada umat-umat yang terdahulu kecuali umat Nabi Muhammad. Nah ini alhamdulillah pembukaan ini insyaallah Allah Subhanahu telah membukakan hati kita dan diberikan lagi istiqomah selalu untuk menuntut ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Karena sesuai apa yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mengatakan bahasanya rohul habib di hadis zaman illa bi talabil ilmi. Tidak kata yang bisa menyenangkan hatinya Rasulullah SAW untuk di akhir zaman ini kecuali orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi orang yang menuntut ilmu duduk dalam majlis ilmu, maka insya Allah orang tersebut telah menyenangkan hati Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah senang, maka Allah juga ridho. Jadi kalau saja kita mencari kesenangan, apa yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah senang kita menuntut ilmu, maka Allah ridho kepada kita. Kalau sudah Allah ridho kepada kita, maka apapun yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, terutama kita sudah melepas di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmat, maghfirah, itqun minan nar. Sudah mungkin dijelaskan para asatidz yaitu tentang bagaimana kemuliaan. Tapi Al-Habib Zain bin Ibrahim Al-Smith, apa manfaat, apa akal, apa yang akan bekas di dalam bulan suci Ramadan setelah ba'da Ramadan. Nah, apa akal, apa bekasnya?
Itulah sampai ulama berpendapat katanya di antara bulan Ramadan ini, ya, setelah selesai Ramadan maka dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu orang yang selalu istiqomah. Istiqomah ketika masuk di dalam bulan suci Ramadan, mereka itu melaksanakan aktivitasnya, sholatnya berjamaah, tilawatul Quran, menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengeluarkan sedekah. Maka di antara aktivitas bulan suci Ramadan di bawahnya di dalam bulan-bulan yang lain. Nah, itulah yang dididik oleh Allah, yang sesuai dengan apa yang Allah jadikan kita la'allakum tattaqun. Nah, ini ada kelompok yang pertama. Ada yang kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini orang ketika masuk di dalam bulan suci Ramadan, subhanallah, semangat ibadahnya, sholatnya berjamaah, ada beliau baca Quran, kemudian menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika keluar di dalam bulan suci Ramadan, perilakunya berbeda lagi, tidak sesuai lagi dengan bulan suci Ramadan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kam min shaim laisa siyam illa juwal wal atas." Itulah yang dikatakan, digambarkan oleh Rasulullah, berapa banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa cuma mendapatkan lapar dan haus. Cuma dia mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Dakati akal, dakati bekas lagi. Yang biasa dia sholat berjamaah, subuh keluar, maka bulan suci Ramadan setelah habis pensiunan tidak keluar lagi. Yang biasa terpegang Quran, setelah bulan suci Ramadan habis tidak terpegang lagi Quran. Nah, itu subhanallah, itu kelompok yang kedua. Ada yang kelompok yang ketiga. Di dalam bulan suci Ramadan dia tidak peduli, dan di akhir setelah bulan Ramadan tidak peduli sama sekali juga. Jadi kelompok yang ketiga jangan sampai seperti itu. Sampai ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, atau Jibril ila Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Jibril ngomong, "Man adraka Ramadan lam yaghfirullah ab'ad minallah." Guru amin. Maka malaikat Jibril guru amin dan diaminkan juga oleh Nabi kita Muhammad. Rawahul Muslim. Dikatakan apa kata Rasul kepada malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, barang siapa yang mendapatkan bulan suci Ramadan, akan tetapi mereka ini tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, dan mendapatkan pengampunan dari Allah, dan dia tidak tampak jauh kepada Allah." Maka kata malaikatnya, kata malaikat Jibril, "Qul amin." Maka malaikat Jibril ngomong, "Amin." Maka diaminkan juga oleh Nabi kita Muhammad. Ini siapa? Orang yang tidak peduli sama sekali bulan suci Ramadan, dan setelah bulan suci Ramadan tidak peduli sama sekali. Nah, inilah kelompok yang ketiga. Nah, ini kelompok yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ini yang bisa jawab itu pada diri kita masing-masing. Kita masuk kelompok yang mana, itu yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Nah, kalau kita mengharap kelompok yang pertama, kenapa kelompok yang pertama? Al-istiqomah. Ya, istiqomah. Apa yang kita lakukan, mungkin di dalam bulan suci Ramadan kita banyak untuk membaca Quran, mungkin satu hari bisa khatam. Di dalam bulan suci, bulan yang lain mungkin dapat berapa setengah daripada juz kita bisa lakukan. Saya bulan suci Ramadan satu juz kita dalam satu hari khatam Al-Quran, apa satu juz untuk satu hari. Berarti di dalam luar di pada bulan suci Ramadan mungkin separuh atau rubuh di dalam untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai ya. Kadang-kadang kalau kita tanya, insyaallah di sini tak kati, di luar tanya sudah terpegang belum Quran? Belum, sibuk. Subhanallah, pegang Quran tidak terpegang karena Quran sibuk. Jadi subhanallah. Jadi
koreksi pada diri kita. Saya yang mana Allah sudah mendidik kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, ada di dalam bulan suci Ramadan, maka manfaatkan. Jangan sampai kita sia-siakan bulan tersebut menjadikan bulan yang biasa, dianggapnya seperti biasa. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka kita akan teruskan pelajaran kita sebagaimana yang kita sudah baca, yaitu di antara bab al-istighna bil ma'ruf ila muslimin wal qada'u hawaid lil mahlufi, yaitu memenuhi hajat bagi orang yang membutuhkan. Sampai di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ja'a fil hadis Musallamah bin Mukhalid radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, man satara muslimin satarallahu azza wa jalla fid dunya wal akhirah, wa man faqaha an makruh qurban faqallahu azza wa jalla qurbatun fi qurbatil yaumil qiyamah, wa man kana hajati akhi kana Allah fi hajatihi. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menutupi aib, yaitu saudaranya sesama muslim, jadi aib apapun ditutupinya, maka Allah akan menutupi aibnya di dalam dunia maupun kelak di yaumul qiyamah. Jadi kalau ada teman kita punya aib itu mungkin tidak pantas untuk kita buka, maka kita tutupi aib tersebut. Nah, aibnya itu kita tutupi, insya Allah akan menutupi aib kita, dan di dalam dunia sampai kelak di yaumul qiyamah Allah tutupi aib kita. Nah, tapi kalau sebaliknya di sini, kalau orang yang selalu membuka aib orang, maka dia akan dibuka aibnya di dunia maupun kelak di yaumul qiyamah. Nah, untuk bilang tadi, jadi jangan kita kalau ada aib pun jangan kita buka, kecuali aib yang mungkin itu menjadikan ibrah bagi kita, menjadikan ibrah bagi kita, menjadikan pelajaran bagi kita, seperti cerita-cerita di dalam Al-Quran, tidak masalah, seperti Fir'aun, Qarun, itu menjadikan itu menjadikan ibrah bagi kita. Jangan jadi pemimpin seperti pemimpin zalim atau orang yang kaya yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Nah, itu boleh. Tapi kalau seandainya aib-aib yang sahabat kita ini yang menjadikan ejaan, itu naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meringankan atau melepaskan kesusahan bagi orang yang mukmin, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di dalam dunia maupun kelak di yaumul qiyamah. Kalau ada orang mukmin dalam keadaan susah, dalam keadaan punya butuh hajat apapun, maka dia akan dimudahkan oleh Allah di dalam dunia maupun kelak di yaumul qiyamah. Nah, dalam siapa yang memenuhi hajat daripada saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Telah pernah dijelaskan beberapa, mungkin sudah belajar kita mengingatkan, kenapa katanya kalau kita pengen punya hajat kita dikabulkan, maka kabulkanlah hajat saudara kita, hajat teman kita penuhkan hajatnya, insya Allah akan memenuhi hajat kita. Tapi kalau kita langsung sendiri, mungkin agak lambat kita. Tapi kalau seandainya kita memenuhi hajat saudara kita, maka lebih cepat kita dipenuhi hajat kita oleh Allah. Nah, ini bagi orang yang memenuhi hajat. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang biasa memenuhi hajat daripada saudaranya, maka Allah yubaid bainahu wa bainan sab'atul khandaq. Maka Allah akan menjauhkan darinya dan api neraka 7 sabrah khandaq, 7 yaitu parit itu yang besar, parit itu khandaq, itu Allah jauhkan bagi siapa? Bagi orang yang memenuhi hajat sesama muslim. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika ada muslim, saudara kita yang membutuh hajat benar-benar, maka kita memenuhi hajat tersebut, maka kita akan dipenuhi hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, katanya
inna idkhalul surur ala muslim mujibatul maghfirah. Ya, wa huwa afdalul a'mal wa anna Allah yasturul yaumal qiyamah wa la yaqtu thawabah bil jannah. Dikatakan orang yang memasukkan idkhal surur ala muslim, masa membuat orang yang muslim itu senang, bahagia, mujibatul maghfirah, maka dia akan mendapatkan maghfirah. Itu surur ini banyak bermakna. Misalnya ada orang yang punya hajat tidak terpenuhi, maka kita gampang hajatnya, senang dia. Itu surur. Atau kita tidak mampu untuk memberikan hajat, ketika dia sumpah kita berikan ibarat kata kita candaan yang membuat dia senang, yang membuat dia ini biar dia bisa ketawa apa itu Rasul menyenangkan hati orang. Nah itu boleh, tapi yang Islamiyah, bukan yang berdampak ibarat kata maksiat, tapi yang berdampak Islam. Nah itu yang membuat dia senang, tidak menjatuhkan atau tidak ini kan apa-apa. Seperti banyak yang dikisahkan tentang Abu Nawas, Abu Nawas itu termasuk ulama. Ada yang mengatakan ulama besar. Abu Nawas itu sangat pintar orangnya, cerdas Abu Nawas. Tapi dengan kelucuannya juga membuat menyenangkan hati seorang raja. Nah itu namanya itu Rasulullah, menyenangkan hati orang mukmin. Nah kemudian dikatakan juga oleh Syekh Muhammad bin Abi bin Abbas Al-Maliki, katanya innal fadl ma'ruf wa fa'atul sadaqah. Termasuk juga amal ma'ruf. Amal ma'ruf itu afdal sedekah. Ngajak orang yang berbuat baik. Seperti sekarang, misalnya kita punya teman kita mungkin jauh sudah dari Allah, jauh daripada majlis ta'lim, maka kita ajak, ayo sekali-sekali kita masuk duduk majlis ilmu atau majlis maulid atau majlis apapun, mengajak orang bil ma'ruf, mengajak orang itu berbuat baik, itu afdal sedekah. Paling afdal sedekah, mengajak orang itu berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik itu bukan untuk memberikan makanan baik, memang itu memberikan makanan perbuatan baik, memberikan pertolongan perbuatan baik, tapi amal ma'ruf nahi munkar itu termasuk afdal sedekah. Jadi sedekah itu luas maknanya. Jadi kalau kita punya teman, kita ajak dia untuk majelis ilmu, duduk di dalam majelis ilmu, berbuat baik, mengajak dia sholat, mengajak dia melakukan ibadah kepada Allah, amal ma'ruf, itu afdal sedekah. Afdal sedekah. Jadi makna sedekah ini luas. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Afdal sedekah sedekah lisan. Wa qila ya Rasulullah wa man sedekah lisan? Qala safa'ah wa tafbiha yasiru tahfad bin dam wa tajri ila ma'ruf ila akhir wa dafa ila karha. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, afdal sedekah yaitu sedekah lisan. Afdal sedekah lisan. Mungkin kita ibarat kata dengan ilmu, kita berikan ilmu tersebut biar dia paham dengan apa yang dia bakal dia jelaskan tentang cara beribadah kepada Allah. Atau ibarat kata ketika dia terkena musibah, maka dengan lisan kita ini berpengaruh untuk menolongnya, masih afdal sedekah. Jadi untuk membantu seseorang dengan kita ucapan kita mungkin dipengaruh, maka afdal untuk kita sedekah. Jadi banyak manfaat. Manfaat itu banyak. Bukan dengan tenaga, dengan harta benda itu ya memang wajib, tapi ada juga dengan lisan. Tapi yang sudah kita jelaskan kan tergantung mana di dalam bidang-bidangnya. Jangan ngambil bidang yang lain. Kaget yang ibarat kata yang kaya cuma memberikan nasihat baik. Yang kaya dengan bidangnya yang kaya, dengan sedekahnya, dengan membantunya. Mungkin pejabat dengan bidangnya, mungkin dia menegakkan keadilan. Orang yang mungkin yang tidak bisa bidangnya yang sulit, dia dengan kerja, dengan apa dalam bidang-bidangnya. Jangan ngambil bidang-bidang yang lain. Tapi kalau dia sudah mencakup, kalau boleh untuk bidangnya. Nah ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa
Nah, kemudian ma min shadaqah afdal min shadaqatil lisan. Wa qala wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala safa. Wa tahdirud dam wa tajbihul ma'ruf ila al-akha wa tarfa biha makruhan 'anil akha. Jadi termasuk shadaqatul yang ma afdalus shadaqah yaitu shadaqatul lisan. Ya, untuk apa shadaqatul lisan? Wa maka ya Rasulullah, ketika seseorang itu ingin berburuhan atau ibarat kata mencela, mencaci dan kita bisa menghalangnya, itulah yang termasuk afdal sedekah. Jadi yang bisa mendengar ucapan kita ini masih baca dipegang, ucapan kita, omongan kita ini masih baca dengar, itu afdal sedekah. Nah, kemudian juga dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis, hadis yang sebagaimana makhluk yang sekarang kita jelaskan, dikatakan oleh Rasulullah SAW, Islam dzatu baini wa afdalun nawafil asyam wa shalah wa shalah wa sadaqah. Jadi islah dzatu baini, yaitu orang yang islami bisa untuk mengislahkan orang yang lagi dalam keadaan bermasalah atau apapun, kemudian kita jadikan mereka tersebut menjadikan damai, jadi damai, rukun, agar itu afdal daripada nawafil, afdal daripada nawafil, afdal daripada kita melaksanakan siam, sholat, ya, sedekah, yang lebih afdal islah bainahum. Misalnya contoh, ada orang yang hidup bermusuhan atau orang sengkeles, putus silaturahmi. Dengan adanya kita islah, ayo rujuklah, kita minta maaf lah, atau apa lagi kita panjang, kita ibadah itu islahkan mereka menjadi baik. Sebab kita dia baik, maka ini lebih afdal daripada nawafil, lebih afdal daripada kita melaksanakan sunnah. Nah, kalau ulama-ulama dulu kan amalnya itu tidak terlalu banyak, sholatnya tidak terlalu banyak, puasanya tidak terlalu banyak. Tapi bukan dia memang tidak hati puasa, dia banyak puasanya, tapi tidak terlalu banyak. Ibadahnya tidak terlalu banyak, tapi memang dia banyak ibadah, tapi dia banyak islah. Islah itu masih memikirkan umat, bagaimana saudaranya, bagaimana. Nah, ini yang paling afdal dikatakan oleh Nabi kita Muhammad. Nah, kemudian dalam hadis yang lain dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam munadi yaumil qiyamah la yaqumu yaumul ahad illa indallahi yadan wa yaqulu khalaiq subhanahu bal laka bil yadi wa yaqulu dzalika al-marad wa yaqulu bala man afa fi dunya man afa fi dunya ba'da qudratihi. Nah, jadi kelak di yaumul qiyamah katanya ada yang memanggil, munadi yaumul qiyamah, ada yang memanggil kelak di yaumul qiyamah, kita dipanggil. Ya, la yaqumu yaumul ahad, tidak kata sikap pun yang bisa berdiri. Ya, kata yang bisa berdiri. Illa man indah yadullah, kecuali apa? Orang yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fataqulu subhanahu, siapa itu maha suci bagi Allah? Yaitu yaqulul marad wa yaqulu bala man afah fi dunya ba'da qudrati. Orang yang bisa berdiri kelak di yaumul qiyamah ketika dipanggil oleh Allah, orang yang memberikan maaf kepada orang yang melakukan perbuatan salah tapi dia mampu untuk membalas. Nah, ini ada sulit. Ada seseorang masalah, dia bermasalah sama kita mampu untuk malas, gampang untuk malasnya. Mungkin kita karena saking banyaknya duit kita pakai duit baik nanti ngabisinnya. Atau dengan kekuasaan kita, kedudukan kita kecilkan dianya, bisa. Tapi kita maafkan, kita berikan maaf dia. Nah, yang seperti itu katanya kelak di yaumul qiyamah dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu untuk membalas tapi dia memberikan maaf. Ya, mereka seperti diceritakan ada di dalam kitab, yaitu Akhlak Ibn Jusrabi. Akhlak Ibn Jusrabi, ada seorang sikap pemuda termasuk
orang yang sholihin, ketika dia punya anaknya dijaga oleh jariyah ini budak perempuan. Kemudian di antara budak perempuan tersebut dia disuruh oleh sayyidnya untuk bawa suatu kendi, atau ibarat kata membawa batu yang besar, batu yang kendi yang untuk uluk itulah kalau gitu. Pas dia membawa, terpleset kakinya, dikenakan anaknya. Anaknya masih kecil, kena anaknya, kena kepala pecah, habis itu meninggal. Mama adalah perasaan kita. Ya, anak meninggal dengan budak, dengan budak kita yang punya. Kalau kita sekarang ini kita budak itu kita siksa, ya, kita habiskan dia. Tapi tidak. Seorang ulama tadi ngomong katanya, dengan dia tadi itu sampai sempat terbunuh anaknya, karena balasannya engkau aku merdekakan engkau. Subhanallah, dimerdekakan. Kalau kita balas dulu, gebuk itu lah. Kalau ini dimerdekakan, sampai jariahnya itu kaget. Sayyid ini bakal gebuk dia, tapi balasan Sayyid itu dimerdekakan balasannya. Subhanallah. Sebenarnya Sayyidnya tadi mampu untuk mukulnya, untuk membunuhnya, hak dia sudah dilaporkan. Tapi karena dia mampu, yang melakukannya akhirnya dimerdekakan dan dimaafkan. Subhanallah. Itu bukan bangga kita, tapi kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah yang dia akan dapatkan. Ini kenapa? Ini karena ada Isa kepada orang yang mukmin, memundurkan hajat orang yang mukmin. Itu penting sekali di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa 100%, ambil 50%. Kalau tidak mampu 50%, ambil semampunya kita bisa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan dekati sama sekali. Kadang-kadang kita nih, ada orang awam ngomong, Ustaz, kita harus mencontoh Nabi kita Muhammad. Oh, Nabi itu jauh dari contoh. Itu Nabi kita beda. Jadi siapa yang nak mau dicontoh? Itu Nabi kalau kita bukan. Itu sahabat kalau kita bukan. Jadi siapa yang nak dicontoh? Kalau bukan Nabi, kalau bukan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, banyak lagi cerita-cerita bagaimana dia mampu untuk melakukan membalas, tapi dia tidak mau. Padahal dia dimerdekakan. Banyak cerita-cerita tentang bagaimana ulama-ulama kita yang benar-benar dianya mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad. Nah, kemudian wa idza waqafa abdul hisab yunadi munadi. Ada seorang yang berdiri kata Rasulullah. Idza waqafa abdul adal hisab yunadi munadi. Liyaqulu man ajru 'ala Allah wa yaqulu man ajru 'ala Allah fa yaqulu afu 'anil nas. Wa qala kadzalika padakhala bighairi hisab. Maka kelak di yaumul kiamah ada orang itu disuruh berdiri oleh Allah. Berdiri oleh Allah, maka orang tersebut akan dihisab satu-satu. Ada orang yang dihisab, ini atas apa yang dia lakukan dihisab. Tapi subhanallah, ada orang yang tanpa hisab. Tanpa hisab tidak dapat. Kalau kita kan dihisab seluruhnya, dan ini tidak tanpa hisab. Maka sahabat bertanya, wa man ajru 'ala Allah? Siapa yang mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Fa yaqulu afu 'anil nas, orang yang selalu memberikan maaf kepada manusia. Ya, kita ini kadang-kadang maaf keles sedikit deh, sudah dendamnya luar biasa. Masalah sedikit baik dibesar-besarkan. Masalah sepele dibesar-besarkan. Itulah perkataan orang dulu kata umumnya, kalau ada masalah besar dikecilkan, kalau masalah kecil dibuang. Sudah selesai hidup kita. Jangan kalau masalah kecil dibesar-besarkan, apalagi masalah besar, heboh, luar biasa. Masalah kecil, masalah besar dikecilkan. Kalau fulan bin fulan main-main dikecilkan, tidak terlalu besar benar. Nah, itu dikecilkan masalah-masalah tersebut. Jangan kita besar-besarkan masalah. Ini masalah kecil, hebohnya luar biasa. Nah ini, jadi kenapa? Wa afanin nas, tidak percaya. Masalah kita maaf sedingan antara berikan contoh.
Ada orang yang punya mobil baru, ya, punya mobil baru terpleset sedikit deh, begini, langsung turun, dia lecet dikit, genti, ya lah, genti lah, inilah, padahal sedikit, tapi gini, cukup, ya, hebohnya luar biasa, padahal sedikit, maaf mungkin masuk di situ selesai, ya. Ini sampai orang itu tuh diperbesar. Masalah kecil diperbesar, subhanallah. Mereka itu mungkin yang motor tadi tidak sengaja nunggu kan. Tidak kan sempit-sempit dia tertumpul, dia tidak sengaja. Lalu disengaja lain ditumpul banyak, baru bermasalah. Ini mungkin tidak sengaja. Tapi subhanallah masalah kecil dibesarkan. Ya. Nah ini dakati afu aninnas. Orang itu dakati kasih untuk memberikan maaf kepada manusia itu dakati sama sekali. Nah inilah yang orang yang akan jauh mendapatkan hisab dari Allah. Tapi kalau orang-orang yang selalu memberikan afu aninnas, maka fadkhalal jannah bighairi hisab, maka dia akan masuk di dalam surganya Allah tanpa hisab. Karena mudah memberikan maaf. Atau masalah apapun, masalah di dalam diri kita, teman kita, sudahlah dia nyangkut tapi sudah selesai. Ini masalah dikit terus dipendam terus. Subhanallah, akhirnya jadi apa? Jadi hatinya itu membengkak dengan kejelekan. Ya, sudah masalah ini selesai sudah. Sampai ada diajar kalau di guru kita Habib Najib Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Najib itu subhanallah, ya, ketika masalah besar apapun jangan dibawa untuk besok. Selesailah di situ selesai. Jangan sampai diingat lagi besok, diingat lagi. Itu ngotorin diri siapa? Kita yang kotor diri kita, bukan orang yang lain. Ya, habis masalah selesai sudah. Besok lain lagi ceritanya. Ya. Jangan kita besok masih kita mungkin. Memang asal ada, tapi